Selamat pagi kakak-kakak. Nah, hari ini saya akan bawakan cerita untuk bulan Januari. Ini cerita yang kedua yang berjudul Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil. Nah, cerita ini tentang panglima perang ya. Pasti kakak udah pernah dengarnya. Ini bercerita tentang seorang panglima yang bernama Naaman. Nah, jadi kakak bisa perhatikan dulu di ayat nasnya yang ada di modul yang sudah kita buat. Nanti lihat di sana dan dalamin dulu sebelum bawakan cerita ini biar lebih paham konteks ceritanya seperti apa ya. Oke, terus apa aja alat peraganya, seperti apa cara berceritanya, langsung kita praktekkan ceritanya. Selamat sore adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Baik ya? Wah, tentu saja baik. Lagi dan lagi ini tahun yang baru, ini di awal bulan, bukan di awal bulan, maksudnya di awal tahun, bulan pertama di awal tahun. Wow, pasti harusnya kita semangat, ya kan? Iya, pasti dong. Nah, hari ini Kak Andi mau bertanya sama kalian. Di sini siapa yang pernah melihat seorang panglima perang? Ada yang tunjuk tangan. Pernah kok katanya. Ada yang bilang pernah di TV. Waduh, di TV. Yang asli pernah lihat yang secara langsung. Siapa yang pernah? Oh iya, ada yang pernah, ada yang pernah, ada yang belum pernah sama sekali. Nah, terus apa sih tugas dari panglima perang itu? Nah, ada yang bisa jawab coba? Ada yang... Ya, betul sekali Alung. Tugasnya adalah dia itu adalah seorang yang dipercayai untuk memimpin sebuah perang atau memimpin sebuah prajurit untuk berperang. Dia juga yang merencanakan bagaimana akan menyerang, bagaimana menaklukkan musuh ini. Dia yang merencanakan semuanya dan menjalankannya. Dia yang akan berdiri yang paling depan. Dia menjadi komandonya. Jadi berhasil atau tidaknya sebuah perang tergantung sama panglimanya. Kalau panglimanya dahsyat hebat, pasti semua perangnya akan berjalan dengan baik dan bagus. Nah, sama dengan cerita Kak Andi hari ini, kita akan cerita tentang seorang panglima perang. Nah, yuk kita dengar ceritanya. Diceritakan ada seorang panglima. Panglima ini cukup terkenal, dia terhormat juga. Ketika dia berperang, dia tidak pernah kalah. Dia selalu menang. Nah, nama panglimanya adalah Naaman. Ya, ini dia seorang panglimanya. Dia seorang pahlawan bagi bangsa Aram ada pada waktu itu. Namanya Naaman, seperti Naaman. Dia seorang yang gagah, hebat, ganteng juga sih seperti Kak Andi. Nah, tapi adik-adik, sangat disayangkan. Dia seorang yang terkenal, terhormat, tapi dia memiliki sebuah penyakit. Namanya penyakit kusta. Nah, penyakit kusta ini sebuah penyakit kulit adik-adik. Pada zaman itu, kalau orang yang terkena penyakit kusta, dia akan diasingkan, dia akan dikucilkan. Karena takut menulari orang lain. Jadi si Naaman ini mengeluh, mengkerutuh. Gimana ini? Aku seorang panglima, semua musuh bisa aku kalahkan, semua medan perang bisa aku taklukkan. Tapi hari ini aku terkena penyakit seperti ini. Bagaimana mungkin? Dia bilang gitu. Dia mengkerutuh sama orang yang ada di rumahnya, sama prajuritnya, sama istrinya. Nah, dia terus kerutu dan akhirnya ada seorang anak kecil di rumah. Waktu itu ini berasal dari bangsa Israel ya, seorang anak kecil ini. Dia minta kepada istri Naaman, ini istri Naaman, dia minta untuk Naaman bertemu sama Nabi. Nah, Nabi saya pada waktu itu namanya Nabi Elisa. Nah, ini menyembuhkan penyakit yang diderita oleh Naaman itu. Karena anak kecil kasihan, di Naaman yang kesakitan, mengutu dan dia nggak ada harapan bangkit lagi. Dan ini dia sama nyonyanya, sama Naaman. Lalu singkat cerita, istri Naaman pun menyampaikan hal itu kepada Naaman. Akhirnya Naaman kaget, mereka ada seorang Israel yang Nabi bernama Nabi Elisa di Israel.
Dia menyembuhkan aku, kata si Naaman. Wah, Naaman mendengar itu dia senang sekali adik. Lalu dia mengumpulkan semua prajuritnya. Dia mengumpulkan semua prajuritnya, dia membawa mereka pergi untuk menemui Nabi Elisa pada waktu itu. Mereka membawa banyak sekali barang-barang berharga seperti emas, perak. Nah, mereka bawa semua dengan harapan dengan mereka Naaman bisa disembuhkan, mereka akan kasih imbalan kepada Nabi Elisa tersebut. Sesampai mereka di depan rumah Naaman, tidak ada seorang yang mereka. Wow, tidak ada satupun yang menyambut Naaman, adik-adik. Nah, Naaman mulai kok nggak ada orang pun yang menyambut aku. Padahal aku ini seorang yang terhormat, seorang besar yang megah, seorang pun yang menyambut dia itu. Dia menerus sampai Nabi Elisa keluar. Bukan Nabi Elisa yang keluar, tapi seorang suruhan Nabi Elisa keluar, lalu berkata, Panglima Naaman, Nabi Elisa katakan kepadaku, untuk Tuhan mandi ke Sungai Yordan sebanyak 7, maka Tuhan akan menjahir, Tuhan akan menjadi. Wah, Naaman bingung. Ini orang lain yang menyampaikan, harusnya dia sendiri datang ke sini. Naaman tidak, dia harus tangan atas aku atau mendoa aku. Ini malah disampaikan orang lain. Mana mungkin aku tidak mungkin Naaman mengkurus. Lah, kata Naaman. Lalu dia turun itu dan masuklah si seorang suruhan Nabi Elisa itu. Lalu dia menggerutu dan ada seorang prajuritnya datang menghampiri dia. Tuanku Naaman, ikuti aja perintahnya tuanku. Seandainya pun Tuhan diperintahkan untuk hal-hal yang sulit, pasti tuanku akan lakukan dengan begitu mudah. Apalagi ini hal yang mudah, simple. Tuanku bisa lakukan. Cuma mandi ke Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Ikut ya Tuhan, tolong. Akhirnya Naaman mendengar kata, udah, yuk kita pergi ke Sungai Yordan. Akhirnya mereka pergi ke Yordan dan sampainya ke itu melakukan apa yang diperintahkan Nabi Elisa lalu orang tadi. Lalu dia mulai menundukkan badan sekali, ada yang berubah 2 kali, belum ada yang berubah juga, kali 4 kali, 5 kali, sampai kalinya dia masukkan badannya, dia naik ke atas. Benar yang terjadi, tubuhnya seperti anak-anak tadi bersih, besar. Semua yang tadi penyakit kulit yang begitu menjijikan menjadi bersih, dan dia terheran-heran. Wah, hebat sekali Tuhan Nabi Elisa, hebat, dia bisa menyembuhkan aku. Wah, akhirnya dia merasa senang, dia kembali bergegas untuk menemui Nabi Elisa. Kali ini Nabi Elisa menemui dia kembali, dia bertemu sama, dia mau berkenan bertemu sama Panglima Naaman, dan Naaman membawa emas, semua baju yang indah, yang berharga kepada Nabi Elisa. Tetapi adik, sekali lagi Nabi Elisa menolak semuanya dan berkata, aku hanya pelayan Tuhan, aku tidak berhak menerima upah ini. Wah, mendengar hal itu Naaman memuji Tuhannya Elisa, itu Tuhan. Wah, dia menguji Tuhan, luar biasa Tuhan Elisa, dia bisa sembuhkan aku. Dan pergi dan pulanglah kerjaan. Sekarang Naaman menjadi sembuh. Tepuk tangan buat ceritanya. Nah, adik-adik, ini sebenarnya berbicara tentang kita. Terkadang kita itu kan melakukan yang sama yang
mau atas hidup kita. Gimana tuh Kak Andi? Gini, Tuhan bilang, kamu nggak boleh ya, kamu nggak boleh ngomong kotor ya, kamu boleh jadi anak yang sombong ya, kamu harus jadi anak yang baik, kamu harus tidak boleh curi, tidak boleh di temanmu. Tuhan katakan demikian. Kita kadang-kadang mau melakukan sama persis yang Tuhan mau, nah, tapi kita malah ke kiri, kita malah senggol ke kiri dulu karena kita nggak mengikutinya apa yang Tuhan mau. Padahal yang Tuhan mau, kalau bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil selama kita mau dengan setia melakukan apa yang Tuhan mau atas kehidupan kita. Tentu saja Tuhan ciptakan kita itu untuk menjadi orang yang baik, yang indah, yang berharga. Tuhan bisa lakukan semuanya. Dan terakhir, kita juga harus menjadi orang yang rendah hati, adik-adik. Seperti Naaman tadi, awalnya Naaman enggan untuk melakukannya, tapi dia belajar untuk merendahkan dirinya. Karena dia anggap bahwa dirinya itu seorang panglima terhormat, terkenal. Tapi tidak demikian sama Tuhan. Kita harus merendahkan diri kita sama Tuhan. Kalau kita mau dipulihkan, kalau kita mau diberkati, ditolong oleh Tuhan, ya kita harus rendah hati sama Tuhan, minta sama Tuhan, dan Tuhan akan tolong kita. Nah, demikian cerita hari ini. Belajarlah untuk taat kepada Tuhan, belajarlah untuk melakukan apa Tuhan mau, lakukan persis Tuhan mau, dan merendahkan diri kita, rendah hati, rendah Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Nah, demikian cerita hari ini. Tuhan berkati. Bye-bye.